Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dunia maya semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ranti Nabilah. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas bagaimana sih keunikan dari Indonesia itu sendiri gitu kan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki berbagai jenis keberagaman yang ada, mulai dari suku, bahasa, agama, dan salah satunya yang paling menarik itu di setiap daerah adalah mitos. Nah, tentunya mitos di setiap daerah itu kan berbeda-beda kan ya. Nah, tapi ada satu mitos yang beredar di daerah Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Nah, ada mitos yang benar-benar menarik. Nah, jadi teman-teman, untuk kisah ini sendiri adalah kisah yang disebut dengan Upia Sopan Mandidia. Nah, Sopan Mandidia itu adalah suatu objek yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Emas. Nah, di sana itu seperti kolam, yaitu kolam yang dikelilingi oleh sawah-sawah. Nah, masyarakat percaya bahwa Sopan Mandidia ini adalah bukti fisik dari Upia, yaitu kisah dari gadis Minang yang durhaka kepada orang tuanya, atau lebih tepat kepada mandehnya atau ibunya. Bahkan pada zaman dahulu itu ada seorang perempuan namanya Upia. Jadi di Minang itu kalau gadis perempuan itu namanya Upia gitu, dan dia hidup bersama mandehnya, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya ibu. Nah, diceritakan bahwa Upia ini lahir dari keluarga tidak berada, tapi Upia ini adalah sosok perempuan yang cantik, benar-benar cantik seperti layaknya orang-orang yang lahir dari keluarga yang berada. Nah, diceritakan bahwa Upia ini memiliki sifat yang congkak, sombong, dan tidak tahu diri gitu loh. Ibaratnya kan memang diceritakan bahwa Upia ini adalah sosok perempuan yang cantik namun tidak terlahir dari keluarga yang berada. Namun si Upia ini tidak ada kemauan untuk membantu ibunya yang sudah tua untuk bekerja atau menghasilkan uang. Ia malah memaksa orang tuanya untuk membelikan barang-barang yang pada zaman dahulu itu katanya sangat mahal gitu kan. Nah, pada zaman dahulu diceritakan bahwa Upia dan Mandeh ini ketika tidak memiliki uang, mereka akan berjalan ke desa seberang untuk meminjam beras kepada juragan. Nah, juragan ini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang kaya yang mereka kenal, tapi berada di desa seberang. Nah, pada saat itu seperti biasanya Upia ini kan anak yang durhaka diceritakan gitu kan ya. Jadi pas pergi itu si Upia ini berbicara kepada mandehnya, "Mandeh, tidak boleh Mandeh jalan di muko atau di samping Upia. Jadi Mandeh harus berjalan di belakang Upia." Yang artinya itu dalam bahasa Indonesia, Mandehnya ini nggak diperbolehkan untuk berjalan di depan atau sejajar dengan si Upia, namun di belakang. Nah, selama di perjalanan pun si Upia ini berjalan dengan lenggak-lenggok dan yang seakan-akan memperlihatkan dirinya itu adalah orang bangsawan gitu. Dan ketika di perjalanan, Upia karena cantik, dia sering digoda gitu oleh laki-laki. Nah, di saat itulah ketika digoda, dia pun tersenyum dan memamerkan bagaimana kecantikannya. Dan ketika ada yang bertanya, yang di belakang itu siapa gitu kan ya, Upia malah menjawab bahwa yang di belakang itu adalah pembantunya. Nah, di saat itu ibunya hanya terdiam mendengar bagaimana teganya Upia menyatakan bahwa ibunya sendiri adalah pembantu gitu. Nah, selama perjalanan pun banyak laki-laki yang bertanya siapa orang di belakang itu, dan Upia terus menjawab itu adalah pembantunya. Nah, dan tak berapa lama kemudian Upia pun sampai di tempat juragan, di tempat mereka minjam beras. Nah, di saat itulah juragan juga menawarkan mereka untuk makan. Di saat itu Upia berkata kepada sang juragan. Nah, Upia pun berkata kepada juragan tadi ketika mereka diberi makan, "Pak, no usah saya ibu kok dia piringnya makan biasa pakai tampuruang saya gitu." Nah, dalam bahasa Indonesia artinya, "Pak, nggak usah aja ibu ini dikasih piring, karena dia makannya biasa pakai tempurung kelapa gitu loh." Nah, hal ini menggambarkan sebetapa hinanya Mandeh tadi. Hal ini menggambarkan sebetapa hinanya Mandeh tadi digambarkan oleh anaknya ketika ia tidak diperbolehkan makan dengan piring, padahal tidak sehina itu, padahal itu adalah ibunya sendiri gitu. Nah, di perjalanan pulang pun akhirnya seperti biasa Upia tadi tetap mengatakan ibunya adalah sosok pembantu, yang padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Padahal ibunya adalah ibunya sendiri gitu loh. Dan akhirnya tiba-tiba tidak seperti biasanya ke dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja kaki Upia ini masuk ke dalam lumpur, atau dalam bahasa Minang artinya lulua. Nah, awalnya Upia ini berusaha untuk mengangkat kakinya keluar. Namun sayang, tiba-tiba kenapa lumpur ini memakan dirinya gitu loh. Nah, di saat itulah Upia pun sadar bahwa ia sudah dimakan oleh lumpur,
Dan semakin lama kakinya pun mulai tenggelam. Di saat itulah barulah Upia memanggil ibu tadi dengan sebutan Mande. Upia pun meminta tolong dengan sekuat tenaga agar dibantu oleh ibunya. Namun karena sudah terlanjur sakit hati, akhirnya Mandenya pun hanya diam sambil menangis dan berkata, luluah lah luluah, luluah lah luluah, luluah lah luluah, yang artinya telan saja lumpur. Nah, jadi ini menggambarkan bagaimana pedihnya hati seorang ibu ketika ia dikatakan pembantu. Nah, di saat itulah tubuh Upia pun ditelan oleh lumpur tadi secara perlahan-lahan hingga akhirnya ia pun menghilang. Dan pada saat itu masyarakat percaya bahwa sopan mandi dia sekarang atau kolam yang berada di tengah sawah tersebut merupakan tempat Upia tadi dibenamkan oleh sang lumpur. Dan ketika saya mengunjungi sopan mandi dia itu, nah, air dari kolam itu terasa hangat atau panas gitu. Dan ketika kita memanggil atau kita menyebutkan seperti memanggil ayam, maka air tersebut mendidih gitu loh. Dan masyarakat percaya bahwa itu adalah tangisan dari Upia kepada ibunya dan penyesalannya karena durhaka kepada ibunya. Nah, mungkin teman-teman dari kisah tadi atau mungkin dari mitos tadi dapat kita pahami bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Selusuh apapun pakaian orang tua kita, seburuk apapun orang menilai pekerjaan orang tua kita, itu tetaplah hal yang mulia di mata kita. Karena apa? Karena orang tua adalah sosok yang paling mulia bagi diri kita sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.